Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidir Al-Azam. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengerjakan tugas praktikum ER CLO 1 bagian 1. Bagian 1 ini coba kita buka dulu impact-nya suruh ngapain. Bagian 1 itu adalah download ER Amazing application. Choose one of three. Nah, coba kita pencet, kita buka nih. Kita buka, muncullah ketiga pilihan ini. Kita kan disuruh download salah satu ya. Ada yang animal, ada yang dino, ada yang geometri. Kalau saya di sini milih yang dino. Cara downloadnya gimana, Bang? Pencet klik 3 nih. Titik 3 kita pencet. Download deh. Nih, download. Download terus klik download anyway. Udah. Karena di sini saya udah download, jadi nggak usah download lagi guys, kebanyakan. Terus, play AR Amazing and create a scene with minimum 5 object. Kita buka dulu AR Amazing-nya. Nih, ini AR Amazing. AR Amazing, terus kita ekstrak dia. Ekstraknya gimana, Bang? Klik kanan. Terus kalian pilih nih, extract all. Kalau nggak ada gimana, Bang? Show more option. Di show more option kita pilih nih. Ini ada ekstrak nih di sini. Nih, saya udah ekstrak, terus kita buka aja. Terus klik yang ada di belakangnya tuh application. Nah, coba kita buka. Loh, kok don't run di sini? Bodoh lah. Run anyway. Wah, bervirus rupanya aplikasi ini. Amazing di no play. Kita play. Terus coba kita matiin kamera di OBS-nya dulu ya. Biar bisa munculin kamera. Kita deactivate dulu. Oke. Terus balik lagi ke sini. Coba kita nyalain kamera. Loh. Kelihatan dia. Suruh bikin 5 objek. Nah, 5 objek. Coba. Tyrannosaurus. Kok nggak bisa diambil ya? Oh, oke. Set. T-Rex kah ini? Tyrannosaurus. Terus Brontosaurus. Loh, Brontosaurusnya kecilnya dia. Terus Ankylosaurus sama nih Parasagun. Loh, kok para Solopusnya dia lebih gede. Coba kita pindahin dulu. Oke. Kita biar mukanya kelihatan ya. Oke. Kita pindahin. Coba kita cek dulu deh. Tadi disuruh ngapain lagi? Disuruh play Amazing and demonstrate transformation, gizmo, position, rotation, and scale. Terus play Amazing and execute screen capture function. Screen capture, oke. Terus answer Amazing survey. Screen capture itu ini yang kamera ya? Oh, ini ya. Action. Oh, ini screen capture ya. Terus tadi itu suruh. Oke. Oh, dia langsung kesimpan di Amazing. Oh, nah screen capture ya guys ya. Nah, udah nih. Terus ini kita gunain fungsinya. Oke, nah. Kita rotate coba nih. Kita rotate. Nyungsep. Nyungsep. Nah, coba kita scale kali ya. Kok 2 dia ini. Nah, kita buang aja ke sini dia. Nah. Kita susun coba. Kita susun dino-dinonya.
Angkilonya kebanyakan nih. Kita gusur dia. Aduh nggak bisa lagi. Nah, gusur ke sini. Nah, terus fungsi scale. Nah, ini harusnya T-Rex dia lebih gede ya. Kita scale dia coba. Wah, gede banget ya. Aduh, saya dimakan T-Rex. Nah, oke. Coba. Tadi tuh dia minta apa lagi fungsinya. Terus download Amazing application. Choose one of three. Udah, kita download. Terus play Amazing and create scene with a minimum 5 object. Udah. Terus play Amazing and demonstrate transformation gizmo. Sudah juga tadi udah pakai mindahin posisi, di rotate sama di scale ya. Scale tuh yang gedein. Terus play Amazing and execute screen capture. Nih, screen capture udah nih. Oh, nih screen capture. Terus answer. Amazing survey nih. Amazing survey. Coba kita pause dulu lagi sih. Kita cepetin aja pengerjaan surveinya. Jadi kita pause dulu nih. Oke, di sini saya ingin menunjukkan saja kalau saya itu udah mengerjakan surveinya ya, survei Amazing nih. Thanks for you submitting and your contact info. Udah kan? Udah. Terus oke, ini cukup buat bagian 1, kita bakal lanjut ke bagian 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Al-Azam. Di sini saya akan mengerjakan praktikum ER untuk mandiri yang bagian kedua. Coba di sini kita buka dulu ininya. Kita buka dulu. Kita buka dulu ininya. Impact mana? Oh, ini dia, Impact ER. Assessment 1. Nah, untuk CLO 1 atau Assessment 1 di sini itu untuk yang bagian kedua, native ER kamera itu di sini diminta buat create project dengan kanvas 1920 kali 1080, terus drop down buat kamera listnya, terus button buat aktif sama deaktif web kamera, sama membuat fungsi untuk initiate object buat memunculkan objek. Terus create transformation gizmo. Nah, ini gizmo. Untuk gizmonya itu bisa kalian download di link yang udah disediain Pak Rikman nih. Saya di sini udah download gizmonya. Nih, Zchill. Gizmo. Oke. Untuk ini kita jelasin dulu nih mana. Dari 1 ya. Create project dengan kanvasnya itu 1920 1080. Nih. Di sini cara buat kanvas, klik kanan di bagian hierarki. Nih, hierarki itu yang ini ya, guys. Hierarki, klik kanan, terus buat UI nih, UI. Terus mintanya tadi kanvas kan, kanvas. Nah, buat kanvas dengan kalau tadi kan suruh nge-scale jadi 1920 kali 1080. Nah, di sini UI scale mode kita ubah dulu ke scale with screen size. Nah, diubahlah scale with screen size. Sini kalian ganti nih jadi 1920 1080. Saya udah buat di sini. Jadi ini kita delete aja. Di sini saya udah buat kanvasnya nih. Ini kanvas dengan ukuran 1920 kali 1080. Terus diminta apa lagi? Create drop down. Nah, sama prosesnya, cuma kali ini kita kliknya di bagian kanvas biar masuk ke dalam kanvasnya. Kita ke UI. Terus di sini ada yang namanya drop down. Bisa Text Mesh Pro, bisa juga Legacy. Cuma di sini saya pakainya Text Mesh Pro. Nah, di sini drop down. Terus minta apa lagi nih? Drop down-nya itu buat ada ntar nampilin web kamera list. Ntar lanjut aja di sini
buat button buat aktif nonaktifin kamera sama buat fungsi buat initiate object. Jadi kalau di sini ini kita hapus dulu drop down-nya. Kita buat button kan. Kalau saya di sini buat button tuh ada 3. Yang pertama stop kamera, start sama spawn. Di sini tuh buat objeknya. Nih, untuk buat button sama aja. Di bagian canvas kita klik kanan, kita ke UI, terus button. Sama kayak tadi, button tuh di sini ada 2 jenis, yang legacy sama TextMesh Pro. Oke. Terus untuk menginitiate object spawner, di sini saya pakai script dari Zchill Spawn Control. Nih, kita kasih lihat scriptnya deh. Nih, salah enggak? Script Zchill mana? Ini Zchill kamera controller ini buat kamera spawn bentar. QR scanner. Nah, ini dia. Buat object spawner di sini ada yang namanya Zchill Spawn Controller. Nih kita buka. Public lah Zchill Spawn Controller, terus public game object sama transform. Ini prefab yang dimunculin. Terus spawn point itu buat posisi munculnya. Makanya di sini kita harus buat yang namanya itu spawn point. Spawn point gampang aja buatnya, kalian klik kanan, create empty, terus tulis spawn point. Terus kalian arahin di objek yang pengen kalian nanti munculin di mana posisinya. Terus untuk menggunakan script dari Zchill Spawn ini nggak bisa langsung dimasukin ke fungsi button atau di fungsi lainnya. Jadi kita di sini tuh harus masukin dulu ke game object, create empty, terus masukin baru Zchill Spawner ke sini. Terus untuk meng-start kamera sama stop kamera itu ada satu script bentar. Nih. Di sini saya masukin scriptnya tuh ke kamera manager. Nah di kamera manager ini kita pakai script yang namanya Zchill Camera Controller. Coba Zchill kamera, ini kamera list, kamera controller. Nah nih, public raw image buat display kameranya. Nah di sini kita itu pakai raw image yang ini guys. Ini raw image. Raw image di sini saya namain jadi kamera display. Cara buat raw image-nya sama, klik kanan, UI, raw image, udah ntar dia bakal muncul. No. Kalian atur sendiri semana mau kalian ininya. Coba kita baca script lagi. Public buat raw image, terus drop down, kamera drop down nih. Nah, tadi kan kita udah buat drop down ya kan. Terus nih private. Oke, yang dibutuhin itu. Jadi tadi itu kamera scriptnya kita script kamera kontrol kita masukin ke sini. Terus untuk spawn point udah, object spawner udah. Nah, satu lagi tadi itu kan saya udah bilang kita itu perlu di sini yang namanya download dulu gizmonya kan. Di gizmonya itu kita download terus kita masukin ke sini nih. Ini tuh udah dari gizmonya. Nih, gizmo sidebar, gizmo controller. Ini udah tinggal masukin, jadi udah nggak usah diubah dia. Nih. Sidebar, gizmo controller, object spawner. Nah, sebelum biar objeknya muncul itu kita di sini perlu create yang namanya cube. Cube-nya ini cara buatnya adalah klik kanan. Beda dari yang tadi nih kita mencet 3D object cube. Habis itu cara biar dia jadi prefabs adalah nih di sini saya udah bikin folder yang namanya prefabs. Nah, cube-nya ini ntar ditarik ke sini. Ini otomatis dia bakal jadi prefab.
jadi prefab cube. Ini kita hapus aja karena saya udah buat. Terus cube udah, sama udah aman. Sidebarnya juga oke. Kamera buttonnya oke. Spawn button. Spawn point udah, object spawner udah. Oke, coba kita play dulu kali ya. Sebelum saya play, ini saya izin dulu untuk matiin kamera ininya karena outputnya cuma satu kan. Kecuali saya pakai webcam, tapi di sini saya nggak pakai webcam, jadi saya matiin dulu. Bentar. Oke, kita play Unity-nya. Sip. Oke, di sini coba kita start kamera. Nah, lo nggak muncul. Kayaknya karena masih ininya harus dihapus. Nih ya, dihapus dulu ya. Kita remove. Yes, kita remove. Coba kita buka lagi. Start kamera. Nah, muncul dia. Start kamera. Di sini drop down-nya itu fungsinya adalah buat milih output mana yang pengen kita gunain. Di sini saya pakai bawaan dari laptop ini yang USB 2.0. Terus drop down-nya berfungsi ini tadi kamera button sama stop kamera. Nah, ini stop kameranya. Terus oh iya, tadi untuk menambahkan fungsi buttonnya saya lupa jelasin. Jadi kita ke button dulu coba. Nih, misalkan di button nih toggle kamera button 1. Di sini kita masukin dulu fungsi dari scriptnya. Nih. Ada di sini. Jadi kita drag. Tadi itu kamera manager kita drag ke sini, terus kita pilih fungsinya nih. Fungsinya adalah start kamera. Sama, kalau yang ini kebalikannya, fungsinya dia adalah stop kamera nih. Untuk spawn juga, spawn tadi kita harusnya narik script spawn manager, narik ke sini, terus kita tambahin fungsinya nih spawn object. Terus cara nambahin di sini gimana? Kan biasanya nggak ada tuh, 3 plus. Cara ngilang ya tinggal min. Udah. Coba kita lanjut lagi ke spawnnya. Nah, coba kita start kamera. Oke, kameranya udah muncul, terus kita spawn objeknya. Nah, di sini udah muncul ya objeknya ya nih. Di sini juga kelihatan. Terus fungsi gizmo-nya ini kalau di Unity yang terbaru itu dia nggak kelihatan. Jadi cuma tetap berfungsi, cuma emang nggak ada ininya aja. Nih coba. Nah nih, dia jadi nggak ada nggak ada ininya, navigatornya. Kalau di Unity sekarang itu. Jadi kalau mau biar kelihatan navigatornya itu harus mundurin versi. Cuma ribet ya. Cuma gizmo doang kita harus mundurin versi. Jadi ya kayak gini aja. Oke. Begitu saja presentasi atau penjelasan cara pembuatan dari Unity tugas bagian ke-2. Udah semua ya, coba kita lihat lagi. No. Tadi mintanya apa aja? Nah, Canva sudah 1920 1080, terus drop down buat kamera webcam kamera list sudah. Terus create button udah buat nyalain hidupin kamera, terus create function tuh initiate object, memunculkan objek udah. Create transform gizmo udah.
Jadi untuk bagian kedua udah semua ya. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan bagian ketiga dari asesmen mandiri praktikum kelompok. Asesmen mandiri praktikum kelompok. Asesmen praktikum mandiri. Sebelumnya saya udah mengerjakan bagian 1 dan bagian 2. Coba kita lihat spesifikasi untuk bagian ketiga tuh apa sih? Bagian ketiga disuruh buat marker base AR. Create a simple QR code using any service. Misalkan kalau di sini my QR code sama miqr.com. Coba kita pencet. Kita pencet terus create QR code. Nah, ini kalian bisa milih QR-nya tuh mau bentuk apa. Bisa website, bisa PDF, sosmed, link sosmed ini ya. Terus simple text atau Facebook page di sini juga bisa sama link untuk app ya. Di sini kita pakai yang website URL aja. Terus nah ini ditambahin nih. Misalkan kita pakai punyanya ini ya. Kita Ctrl C. Kita Ctrl C. Kita masukin gini. Terus coba next. Nah, di sini tinggal milih. Misalkan yang nggak ada aja lah warnanya. Jadi create, login dulu aja. Login. Lanjutkan. Sebentar, login. Your QR is ready. Cuma di sini kalau untuk download itu dia ada bayar ya. Nah, karena di sini saya nggak mau bayar dan nggak mau ribet, ada satu trik. Di screenshot aja nih, di screenshot. Oke, misalkan saya di sini udah buat kodenya di HP. Nah, kita buka dulu. Kita buka gambarnya. Nah, nih, saya udah buat gambarnya, gambar QR-nya. Saya screenshot dari gambar yang ini. Terus saya kirim ke HP. Coba kita lanjut baca spesifikasinya. Terus create UI that show frame or text to scan QR code. Terus create QR code render function. Ini pakai kode dia nih buat render functionnya. Terus show or hide UI and object according the QR code. Jadi kayak feedbacknya apa nih? Kalau misalkan QR kodenya berhasil dibaca. Terus replicate and process for second object. Oke, kita lanjut melihat cara pembuatannya apa aja sih yang dibutuhin. Di sini yang pertama saya nyiptain itu membuat itu kanvas sama kayak tadi. Kayak bagian kedua kanvasnya itu diklik kanan aja UI terus kanvas. Oke, kanvas terus di sini scale width screen size 1920 dan 1080. Terus di sini ada instruction text nih. Instruction text tuh ini. Gimana cara buat teksnya? Cara buat teksnya adalah klik kanan di bagian kanvasnya biar ntar teksnya itu masuk di bagian kanvasnya. Klik kanan, terus UI, terus di sini teks. Di sini teks itu ada dua jenis, sama kayak tadi ada legacy sama TMP. Kalau di sini saya pakai TMP. Oke, instruction text, terus QR scan manager. Di sini scriptnya coba kita buka. Oke. Coba bener nggak? QR scan effect script. Nih QR scan effect script coba kita buka.
Nah, di sini dia itu buat fungsinya adalah buat kita baca. Oh, di sini tuh dia ternyata QR scan efeknya itu fungsinya adalah buat dia tuh naik turunin dari bar yang hijau-hijau ini. Nah, ini tuh dia adalah scan bar kalau di sini saya buatnya namanya. Dia ini adalah image, jadi image-nya itu dimasukin ke dimasukin ke script yang kita buat game objeknya di sini. Cara buat game objeknya ya create empty di sini, terus kalian namain, terus kalian masukin scriptnya tuh ke game objeknya. Terus di sini ada QR code reader. Ini script juga. Scriptnya itu saya di sini pakai Zchill QR scanner, cuma saya modifikasi sedikit. Jadi saya di sini nambah variabel baru yaitu adalah QR condition ketika QR-nya berhasil di scan itu memunculkan teks sama muncul audio nih. Di sini ada audio. Coba kita buka aja kali ya scriptnya. Nah, nih di sini saya buat variabel baru nih. Ini headernya tuh buat namanya ya. QR condition, QR text result sama audio. Audionya di sini saya udah siapin. Saya udah download audionya itu ada di sini. Di sini saya jelasin dulu untuk kode. Saya di sini pakai extension baru yang biar kodenya dari kode apapun tuh biar kebaca barcode-nya di unit ini. Di sini saya pakai yang namanya itu ZSync. ZSync ini saya download dari GitHub, terus saya masukin ke sini. Nah nih ZSync Unity ini tuh extension dia. Extension jadi saya download dari GitHub terus saya masukin ke sini. Ini buat baca QR kodenya, dia extension gitu. Terus tadi saya mau nunjukin adalah source sound-nya. Nih di sini saya udah buat sound-nya. Kita play bisa nggak di sini? Kayaknya kalau di sini nggak ke ini deh. Coba, nah terus karena seperti yang saya bilang tadi, jadi nggak bisa langsung dipakai kalau di sini. Di sini kita harus dipindahin dulu ke hierarki dengan cara kita buat game object untuk memasukkan audio source-nya itu baru kita masukin ke sini. Nih di sini kan kita masukin script di sini, terus kita ngasih apa saja sih yang dibutuhin di sini. Camera view nih, camera view itu QR code reader manager kita masukin ke sini. Terus ada scan text sama result text yang ini nih, scan text sama result text, terus scan bar sama audionya kita masukin ke sini. Tadi scan bar ya, ini tuh image. Terus ini tuh buat text result. Nih, ini text result. Terus ini text scan sama ini itu QR resultnya, ntar di sini muncul teksnya. Oke. Coba kita cobain aja kali ya. Harusnya tuh di sini saya bikin feedback ya, tadi muncul teks sama ntar dia ngeluarin suara. Coba kita matiin dulu kamera ininya. Kita matiin dulu, kita deaktif. Terus kita munculkan dari Unity-nya. Loadingnya lumayan lama ini. Oke,
Oke, di sini kelihatan ya muka saya karena di sini saya masang kamera ke QR-nya. Di sini tuh sama tadi tuh dia ini adalah sebuah raw image. Jadi saya bikin raw image buat menampilkan kameranya. Jadi di sini eh di scriptnya itu dimasukin raw image QR result ini. Jadi tuh ini adalah image bukan QR result, ini adalah dia itu teks kok malah ini. Nah, scan frame-nya itu baru image. Scan frame ini, ini notif. Scan frame ini itu dia fungsinya adalah memunculkan gambar saya. Jadi di QR scan ini, bukan di QR scan, di QR reader manager ini, saya masukin scan frame-nya buat biar kebaca sebagai input kameranya. Makanya di sini kebaca kan. Coba kita scan QR-nya aja ya. Kecerahan. Masih kecerahan, Mbak. Nah, kebaca, cuma ini feedback suaranya kok dia nggak muncul ya? Coba. Harusnya tuh di sini dia muncul feedback suara. Udah kok, kenapa dia nggak ada suaranya ya? Kenapa nih? Oh, muncul deng. Muncul dia. Saya lupa kalau semisalkan pakai ini. Pakai nggak kedengeran. Maaf ya, saya lupa. Kedengeran nih harusnya. Coba, kita coba lagi. Coba kita coba lagi. Pantes nggak muncul suara saya nggak denger ya. Coba. Tuh. Dia muncul suaranya. Jadi feedbacknya itu adalah menghilangkan tadi menghilangkan barnya, sama memunculkan teks dan mengeluarkan suara. Itu feedback yang bisa dikeluarin atau diminta tadi. Oke, itu mungkin segitu saja buat bagian ketiga. Kita bakal lanjut ke bagian keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal ngejelasin asesmen praktek mandiri, asesmen 1 mandiri, bagian keempat. Yang di sini itu coba kita lihat requirement-nya itu apa aja. Di sini itu suruh buat markerless AR yang dibuat dari website Assembler Edu Service sama terus create object 3D inside Assembler Edu sama ntar di deploy dan di tes di app di HP. Terus suruh buat QR marker base AR sama create markerless base AR. Markerless jadi nggak pakai marker. Oke, di sini aku udah buka. Terus udah login juga ke Assembler, udah buat akun. Jadi di sini tuh yang pertama kita harus buat dulu proyeknya. Pilih yang default editor. Terus di sini udah muncul proyeknya dan gimana cara nambah 3D-nya. Di sini ada gambar box, kita pencet aja. Terus kita pilih yang gratis. Nah, di sini ada pilihannya. Untuk yang gratis ada tanaman, ada hewan, ada mobil.
Di sini boleh kita pakai yang hewan aja deh. Di sini lumayan banyak macam hewannya, kalian bisa milih. Di sini aku bakal milih eh ini kucing. Di downloading. Nah, di sini tuh bisa dibesarin, bisa dikecilin ya kucingnya. Coba ini kita benerin dulu posisi kucingnya karena masih di bawah dari plane-nya. Oke, terus kita gedein kucingnya. Pakai yang ubah ukuran. Oke. Terus caranya untuk pindahin ke HP adalah kita deploy atau diterbitkan. Di sini eh bentar. Di sini kalian bisa nambahin deskripsinya dulu, misalkan apa latihan. Terus tambah kategori animal. Terus mata pelajarannya general. Kalian bisa pilih sesuai kalian. General terus lanjutkan. Habis itu terus lanjut. Oh, ini harus dipilih dulu. Kalian pilih salah satu. Terus lanjut. Lanjut. Publish. Nah, di sini udah ke publish. Terus di sini tuh kan disuruh buat QR marker. QR marker tuh yang ini. Terus disuruh markerless base AR coba nih. Nah, ini bisa kalian download QR-nya, bisa juga langsung kalian scan. Di sini saya bakal memperagain gimana cara make di HP-nya. Ini kita matiin dulu kamera ininya. Oke, terus kita masuk ke sini. Bentar. Oke. Kita masuk. Terus kita masuk juga dari HP. Oke, terus aku bakal share screen dari HP. Nah, di sini udah ada share screen. Terus kita ke web yang tadi. Kita scan dulu. Oke. Oke, di sini udah muncul 3 pilihan. Kita cobain dulu satu-satu mulai dari view in 3D. Di view in 3D ini fungsinya sama kayak yang di PC atau di laptop. Jadi kita bisa ngerakin ya sama kayak tadi. Bisa ngelihat dari tampilan di HP. Terus scan marker. Untuk scan marker ini kita harus agak
enggak ini. Harus nampilin dari gambar. Bentar. Kita download dulu deh ini gambarnya. Oke. Di sini kita buka dulu downloadnya. Oke. Oke, di sini kalau yang kalian lihat, ntar kita kecilin dulu biar kelihatan. Nah, di sini muncul gambar kucingnya kalau pakai marker base. Jadi muncul di bagian sininya, bagian gambarnya. Jadi di bagian gambarnya itu muncul gambar kucingnya. Ini adalah yang pakai marker base. Sekarang untuk nggak marker base, kita balik lagi ke sini. Terus kita kembali lagi. Nah, ini adalah place in your room. Kita play aja dan tunggu dia loading. Di sini bisa langsung ditaruh nih, place QR content. Nah, jadi kucingnya tuh muncul di ruangan kita seperti ini. Oke. Syaratnya udah kepenuhi semua di sini. Jadi ada sign up to Aslember Edu kita udah, terus create object 3D udah kita udah buat, terus deploy tadi yang dibagikan ya itu deploy itu udah, terus create QR marker base AR udah tadi yang muncul gambar kucing di QR-nya. Terus create markerless base AR. Nah, markerless ini yang nggak pakai marker tadi, jadi bisa muncul di ruangan kita itu markerless. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.